Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam rahayu untuk kita semua. Sampurasun untuk keselamatan dunia dan akhirat. Dengan kembali lagi saya Uzlah Dirgantoro di channel Padepokan Alang Dimjati. Oke, baik, malam ini kita akan menguak misteri yang saat ini lagi viral lagi, musibahnya sangat luar biasa, yaitu Gunung Semeru dan kejadian gempa di Sulawesi Tengah ya. Kita akan mengobrol bersama dengan Raden Dimjati. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas tentang Gunung Semeru. Kalau di Semeru, dari berita-berita yang sudah ada, mungkin para pemirsa juga melihat bagaimana keadaan yang ada di sana, penyebabnya itu apa saja ya. Jadi seperti yang sudah diberitakan, pastinya ada bencana seperti semburan lahar dan berserta lumpur yang disertai dengan banjir lumpur tersebut. Nah, di balik hal-hal yang terjadi itu pastilah ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut. Tidak hanya kejadian bencana yang ada di Semeru, tetapi juga di beberapa tempat lainnya seperti di Sulawesi ada gempa sampai satu desa itu hilang, bahkan ditelan bumi. Gitu menurut Mas. Oke. Kenapa kok itu bisa hilang? Kota di Sulawesi Tengah 5.000 rumah bisa hilang semua dan tanpa ada jejak sedikit pun. Apakah mereka penduduknya melakukan kemurkaan, kerusakan, atau kezoliman? Menurut Raden gimana? Kalau dilihat memang kalau dilihat berdasarkan apa yang sudah pernah terjadi di muka bumi ini, itu penyebabnya disebabkan oleh
masyarakatnya sendiri. Sudah ada contohnya kalau di zaman dahulu itu ada yang namanya suku Sodom dan Gomora. Itu satu desa ditenggelamkan oleh lahar panas dan semua penduduknya menjadi batu, yang mana penduduk di situ suka melakukan maksiat dan juga hal-hal yang dilarang oleh agama. Ada yang menjadi batu, kemudian juga beberapa atau sebagian itu menghilang di area tersebut. Ya, maksiatnya ada banyak sekali, seperti mereka suka melakukan eh, hal-hal yang berbau pergaulan bebas, kemudian minum-minuman keras dan hal-hal yang lain yang dilarang oleh agama. Hmm. Berarti kejadiannya sama persis dengan gunung yang pernah putus tengahnya sehingga rakyat penduduknya habis.
Iya, di betul. zaman Nabi Lut kalau nggak salah itu Mbak. Betul. Ya, sehingga hukuman azab Allah itu sangat luar biasa, menghukum manusianya sehingga tidak ada bekas dan tidak ada tempat yang bagus. Gitu. Betul. Kalau dari Berarti cerita yang saat itu terjadi di zaman Nabi Lut, di zaman Gomorrah atau zaman Humo, itu ada gunung yang terbang hingga ke penduduk sekitar ya Raden ya. ya betul. Sebenarnya bukan gunung ya, tapi pecahan dari gunung tersebut berupa batu-batu yang sangat besar. Dan kalau yang saya lihat di Manado pun juga sama ya. Tidak hanya mereka banyak yang melanggar akidah agama, syariat agama, tetapi banyak juga yang murtad, kemudian melakukan maksiat di sembarang tempat, bahkan di tempat-tempat keramat, sehingga mereka juga tidak menghormati leluhur mereka sendiri. Itu penghuni gaib di sana menganggapnya seperti itu. Jadi tidak ada rasa toleransi atau saling hormat menghormati antara penghuni dunia ini dan penghuni gaib. Kurangnya keseimbangan dan keselarasaan di antara mereka. Hmm. Itu kejadian yang di Sulawesi Tengah ya Den ya. Kalau di cerita gunung itu kan lempengan di Sulawesi Tengah kan itu gempa sehingga meluluh lantahkan karena air. Kalau di gunungan itu karena gunungnya pindah ya. Sebenarnya itu gunungnya bukan pindah, tetapi ada pergeseran lempeng tektonik. Kalau diistilahkan dengan keilmuan manusia, tapi kalau secara kegoiban, ya itu bisa dikatakan sebagai azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari sejarahnya seharusnya kita bisa mempelajari kejadian-kejadian sebelum hal itu, seperti yang sudah pernah terjadi bahkan sebelum zaman Rasulullah. Itu banyak sekali hal-hal yang terjadi karena penyebabnya antara lain yaitu masyarakatnya sendiri, sehingga diturunkan azab kepada kaum-kaum tersebut. Di salah satu di Sulawesi, bahkan rumah tersebut banyak sekali rumah, tidak hanya satu ya, tapi banyak rumah yang tertimbun tanah. Kemudian mungkin lagi ibu-ibu, contohnya ibu-ibu lagi memasak, kemudian tiba-tiba rumahnya jalan sendiri ke bawah, dari atas ke bawah, karena di sana rumahnya kebanyakan kan berada di atas bukit. Nah itu mungkin seperti itu diberitakan oleh masyarakat yang ada di sana. Itu kan pergeseran tanah sehingga rumah semuanya itu terkubur ya, termasuk itu rumah yang terbawa itu kan ada yang di Sulawesi Tengah ya Den ya. Jadi hikmahnya kita saat ini banyak diberikan penghijauan, penanaman pohon, terus melestarikan alam, melestarikan budaya, dan kita wajib bertawakal, taat, patuh pada Sang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Den. Nah, itu cerita yang di Sulawesi Tengah ya Den. Nah, kalau di Gunung Semeru sendiri itu kan mengeluarkan lahar yang sangat-sangat luar biasa, hingga asapnya itu sangat tebal sehingga mengeluarkan percikan kilatan besar seperti itu. Nah, menurut Raden sendiri Dem Jati gimana ya? Ya, kalau dari semburan gunung berapi memang ini ada beberapa mitos ya yang sudah
ada, dan kaitannya memang betul bahwa Pulau Jawa ini kan memang salah satu danyang gaib yang paling tua itu adalah Semar. Jadi ketika Eyang Semar ini mengencingi salah satu gunung-gunung berapi tersebut, maka gunung berapi tersebut akan menyemburkan laharnya beserta abu vulkanik maupun pedus gembel kalau diistilahkan, dari asap yang hitam panas itu keluar dari mulut gunung tersebut. Nah, di samping itu kan Gunung Semeru terjadi. Nah, ini susulannya Gunung Merapi juga ya, teman-teman semua ya, kawan-kawan. Nah, ini kejadian yang sangat luar biasa, dua gunung erupsi bersamaan di saat itu juga. Nah, berarti ini tanda-tanda keramat alam semesta ini sudah sangat murka, sudah sangat mengerikan ya, kawan-kawan semua, saudara-saudara Padepokan Alang Dimjati. Nah, kalau menurut Raden, dua gunung itu bagaimana ya? Kok bisa erupsinya bersamaan? Ya, kalau dilihat perut bumi itu kan adanya kan cuma satu, dan bumi kita itu sudah semakin tua. Mungkin bagi orang yang batinnya itu belum terasa sempurna, bukan berarti saya ini batinnya sudah terasa sempurna, tetapi apa yang sudah saya rasakan bahwa memang perputaran waktu sekarang ini jauh lebih lambat dibandingkan dulu waktu ketika saya masih kecil. Kalau kita lihat misalkan sholat 5 waktu, jamnya sekarang tidak menentu, kadang lebih cepat, datang lebih cepat, atau bahkan kadang lebih lambat ketika datangnya waktu sholat. Mungkin di tempat atau di wilayah di Indonesia ini mungkin berbeda-beda jamnya, tapi kan bisa dilihat ya, ketepatan waktu untuk sholat itu pastinya berbeda-beda. Dan seperti yang sudah pernah disampaikan oleh Rasulullah dulu, bahwa seandainya Rasulullah itu tidak ada, pasti bumi ini sudah kiamat. Tapi beliau itu mengatakan kepada bumi untuk menahan diri agar tidak mengeluarkan semua isi perutnya. Jadi mungkin zaman sekarang ini mungkin sudah mendekati zaman akhir, makanya perputaran waktu sekarang ini lebih cepat atau bahkan kadang lebih lambat dibandingkan dengan waktu-waktu normal dulu, waktu era 90-an. Ini kan disimbolkan tahun 2021. Makna 21 itu kan sangat luar biasa ya Raden ya. 21, dua hati satu tujuan. Nah, inilah makna hidup yang sekarang kita jalani. Banyak musibah, banyak bencana yang telah datang, dari gempa Sulawesi Tengah, dari gunung erupsi Semeru dan Gunung Merapi. Tahun 2021 ini sangat luar biasa mitosnya, teman-teman semua ya. Nah, menurut Raden sendiri, angka 21 itu apa? Angka 21 itu sebenarnya merupakan simbol datangnya kebenaran dan keadilan. Diibaratkan Nabi Muhammad atau Rasulullah itu adalah Nabi yang ke-24 ya. Jadi sebelum 23 dan 22 itu akan datang terlebih dahulu kebenaran dan keadilan, dan yang terakhir ketika 24 Rasulullah itu adalah sebagai penyelamat, begitu. Sedangkan itu menurut konon cerita bukan Nabi Muhammad tetapi Imam Mahdi yang untuk menyelamatkan. Apakah betul itu? Itu
kita bahas mungkin di konten yang lain. Karena memang konten video kita hari ini adalah membahas mengenai salah satunya adalah bencana Sulawesi dan bencana yang ada di Semeru sendiri. Oke. Nah, malam ini kita membahas soal Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan soal Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan kejadian gempa di Sulawesi Tengah. Hikmahnya saat ini kita harus merenungkan, harus berijtihad, tawakal kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dapat dicintai dan kita mencintai Allah menuju ridhonya. Tetapi kita jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu rendah hati, tidak boleh adigang, adigung, adiguno di saat musibah keramat tahun ini yang sangat luar biasa datang. Ayolah mari teman-teman semua perbaiki, benahi perilaku, tindakan, akal pikiran, ya, hati kepada sesama, kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita dapat syafaat atau hidayah pada kehidupan yang layak dan lebih baik. Ayo kita benahi, kita perbaiki semua dengan cinta, tawakal, rindu, dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini dulu kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Rahayu Rahayu, Sampurasun untuk kita semua di hati satu tujuan. Padepokan Alang Din Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.